Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Tren pertahanan buruk AC Milan terus berlanjut. Tren kebobolan AC Milan terus berlanjut saat Rossoneri bermain imbang kalah melawan Barcelona pada Minggu dini hari. Meskipun unggul 2 gol dari Ruben Loftus-Cheek, Milan harus puas dengan 1 poin setelah Bologna menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Dilansir dari media calciomercato.com, kebobolan 2 gol dalam pertandingan tersebut membuat total kebobolan gol AC Milan mencapai 25 dalam 22 pertandingan Serie A musim ini, jika dihitung juga dari 6 pertandingan Liga Champions dan 2 pertandingan Coppa Italia. Jumlah kebobolan yang mencapai 36 gol dalam 30 pertandingan. Secara praktis, ini berarti Milan kebobolan lebih dari 1 gol per pertandingan, menciptakan situasi di mana mereka seringkali harus mengawali pertandingan seolah-olah sudah tertinggal 1 gol. Perlu diperhatikan juga bahwa ada ketidakseimbangan antara kebobolan gol di babak pertama dan babak kedua. Dari total 25 gol kebobolan dalam Liga Italia, hanya 8 gol yang terjadi di babak pertama, sementara sisanya sebanyak 17 gol kebobolan di babak kedua. Hal ini menciptakan gambaran tim yang tampil bermuka dua dan menunjukkan kesulitan yang dihadapi AC Milan dalam menjaga stabilitas pertahanan mereka. Paris Saint-Germain memiliki 2 cara untuk mendatangkan Rafael Leao. Paris Saint-Germain terus mempertimbangkan opsi untuk merekrut Rafael Leao dari AC Milan, dan dikabarkan ada 2 opsi yang mungkin diambil oleh Paris Saint-Germain untuk merekrut sang pemain. Menurut laporan dari surat kabar Prancis LQ melalui Pianeta Milan, minat Paris Saint-Germain terhadap Leao adalah hal yang nyata, tetapi langkah selanjutnya bergantung pada masa depan Kylian Mbappe. Jika Mbappe memutuskan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain, opsi pertama adalah memenuhi klausul pelepasan Leao sebesar 175 juta euro yang tercantum dalam kontrak barunya bersama Milan. Meskipun biaya tersebut sangat besar, Paris Saint-Germain dapat membayar jumlah tersebut untuk mendapatkan pemain sayap Portugal itu. Namun, Paris Saint-Germain diharapkan cenderung untuk memilih opsi kedua yang melibatkan negosiasi langsung dengan AC Milan. Dengan kontrak baru Leao, Milan dapat memegang kendali dalam perundingan dan mungkin meminta setidaknya 100 juta euro sebagai biaya transfer. Dengan kontrak Leao hanya tersisa 1 tahun pada musim panas nanti, Paris Saint-Germain mungkin dapat memperoleh dengan harga yang lebih rendah daripada klausul pelepasan resmi. Negosiasi antara kedua klub akan menjadi faktor penentu apakah transfer ini akan terwujud atau tidak. Antonio Conte setuju latih AC Milan musim depan. Salah satu media terkemuka di Italia, Tele Lombardia, mengklaim bahwa Antonio Conte, mantan pelatih Juventus dan Tottenham Hotspur, telah menerima tawaran Milan dan akan kembali ke San Siro untuk mengambil alih kursi pelatih Rossoneri musim depan. AC Milan dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan jasa Conte, dan kabar tersebut semakin menguat setelah ia terlibat dalam pembicaraan langsung dengan penasihat senior klub, Zlatan Ibrahimovic. Luca Momblano, seorang pakar transfer terkemuka di Italia, melaporkan bahwa Conte telah menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pemilik klub Red Bull Capital. Dengan kesepakatan ini, Conte diharapkan akan resmi menangani tim Milan sejak awal musim depan. Antonio Conte telah mengambil cuti panjang selama musim ini untuk dekat bersama keluarganya, menolak tawaran dari Napoli pada bulan Oktober lalu karena dia memilih untuk mengambil waktu istirahat. Keputusannya untuk menyelesaikan kontrak dengan Tottenham Hotspur pada Maret 2023 menjadi langkah awal menuju kembalinya ke panggung Serie A. Bagi Antonio Conte, kembalinya ke San Siro akan menjadi momen emosional
sebab pria Italia ini sebelumnya memimpin Inter Milan meraih Scudetto melawan mantan klubnya Juventus pada tahun 2021. Sebagai salah satu ikon Juventus baik sebagai pemain maupun pelatih, Conte meninggalkan jejaknya di dunia sepak bola Italia. Setelah mengakhiri era suksesnya di Turin, ia memutuskan untuk memimpin tim nasional Italia selama 2 tahun sebelum kembali ke panggung klub bersama Tottenham Hotspur. Dengan kabar ini, para Milanisti di seluruh dunia tentunya dapat mengantisipasi kembalinya Antonio Conte ke San Siro, membawa harapan baru untuk kesuksesan Rossoneri di kompetisi domestik maupun Eropa. Dua pemain muda ini akan segera tinggalkan AC Milan. Jendela transfer Januari membawa tantangan ganda bagi AC Milan, tidak hanya dalam mencari tambahan untuk lini pertahanannya, tetapi juga dalam mengevaluasi opsi pemain yang mungkin meninggalkan klub. Menurut laporan dari media Italia La Gazzetta dello Sport, dalam 72 jam terakhir jendela transfer, skuad Milan bisa mengalami pengurangan daripada penambahan. Marco Pellegrino setelah pulih dari cedera patah kaki memutuskan bahwa peminjaman untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten adalah langkah terbaik. Sampdoria, Hellas Verona, Cagliari dan Anderlecht semua menunjukkan minat, tetapi Verona tampaknya menjadi pilihan yang lebih solid dengan menawarkan jaminan bermain yang lebih baik. Selain itu, Chaka Traore juga berada dalam pembicaraan serius mengenai masa depannya. Pemain asal Pantai Gading tersebut sedang dalam pembicaraan dengan Lausanne di Swiss dan terutama dengan West Bromwich Albion di Liga Inggris. Setelah penampilan cemerlang selama musim dingin, Traore menarik minat tim dari luar negeri dan kini terlihat sebagai waktu yang tepat bagi pemain untuk mendapatkan menit bermain senior yang konsisten. Meskipun manajemen Rossoneri berfokus pada penguatan lini pertahanan, keputusan untuk melepaskan Pellegrino dan Traore menunjukkan keseriusan mereka dalam memberikan peluang bermain yang lebih baik untuk para pemain muda yang masih terbatas di bawah arahan Stefano Pioli saat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.